Bab 16-18. Sakit hati gadis CEO. Pagi hari Irene sudah di kantor karena sudah waktunya bekerja. Mereka semua sudah berkumpul seperti biasa. Akan dibagikan tugas masing-masing. Ya, di perusahaan Irene OG maupun OB akan dibagi pekerjaannya bergantian, jadi semua sudah pernah membersihkan lantai dasar sampai lantai atas, agar semua bisa diandalkan saat waktu mendesak. Irene dapat di lantai 7, ia sama seperti kemarin, dapat 3 orang untuk bersih-bersih, tapi kali ini temanya agak berbeda. Teman-temannya seperti memperebutkan tugas yang tidak berhubungan langsung dengan karyawan. Ada apa dengan mereka, batin Irene bertanya. Sesaat lamunannya buyar karena ia dipanggil seseorang. Bukan memanggil melainkan meneriaki. "Woi, OG baru," teriak seseorang. Irene sedikit bingung siapa yang dipanggil Irene. Kepalanya tengok ke kanan ke kiri lalu menunjuk diri sendiri. "Saya, Mbak," ucap Irene. "Iya, siapa lagi kalau bukan kamu? Masa satpam di depan sana," ucap wanita itu. "Cepat sini, bengong lagi," ucap wanita itu dengan nada kesal. "Iya, Mbak, ada apa?" ucap Irene. "Buatin aku kopi sekarang," ucap wanita itu sambil mendorong Irene. Iya, Mbak," ucap Irene. Oh, ternyata ini mereka seperti itu tadi. Pantas saja. Kalau bukan sedang menyamar udah ku geprek bebek geprek, batin Irene sedikit kesal. "Ini, Mbak, kopinya." Irene menyerahkan kopi pesanan itu di atas meja. Hanya deheman saja sebagai jawaban. Saat Irene akan beranjak meninggalkan tempat itu, ia dipanggil lagi oleh seseorang. Orang itu menyuruh Irene membelikan kopi Starbucks. Beberapa orang juga menitip setelah dapat orang yang pesan. Irene langsung membelikan pesanan mereka. Tak berselang lama Irene kembali sambil membawa pesanan mereka. Saat akan pergi Irene lagi-lagi dipanggil seseorang. Orang itu menyuruh membereskan meja kerja yang super berantakan. Dengan nafas berat Irene melangkah kaki menuju ke tempat itu lalu membereskannya. Setelah selesai Irene lagi-lagi dipanggil orang. "OG baru sini," ucap orang itu. "Iya, Mbak, ada perlu apa?" ucap Irene dengan senyum palsu. "Pijitin pundak gue," ucap orang itu. "Tapi kan itu kan bukan tugas saya," ucap Irene. "Cepat," bentak orang itu. Dengan berat hati Irene terpaksa menuruti perintah karyawan itu. "Awas saja kalian, hukuman kalian menanti," batin Irene. Waktu istirahat sudah lewat tapi Irene baru sempat makan siang. Itu pun juga dia diam-diam pergi. Kalau tidak bisa remuk badannya kalau harus menuruti keinginan semua orang. Dengan perasaan kesal Irene menuju kantin untuk mengisi perutnya yang sudah keroncongan. Saat tiba di kantin ternyata dia ketemu dengan Sasa. "Hai Cika, sini," panggil Sasa. Sasa," ucap Irene. "Kok baru istirahat? Kan seharusnya istirahatnya sudah lewat 1 jam yang lalu." Tanya Sasa heran. Iya, Mbak, gara-gara karyawan menyuruh orang sesuka hati," ucap Irene kesal. "Pasti lantai 7 kan?" tebak Sasa. "Kok tahu, Mbak?" kata Irene pura-pura terkejut. "Hehe, sudah biasa, itu sudah banyak yang tahu. Banyak OG atau OB yang gak mau kerja di lantai 7. Orang sering nyebutnya lantai kesialan," ucap Sasa terkekeh pelan. "Oh gitu?" Irene mangguk-mangguk. Pernah ada yang main tangan, bukannya membela mereka malah menertawakannya. Dan OG itu nggak kuat jadi ya dia keluar, padahal dia baik, rajin, disiplin. Sayang sekali, ucap Sasa. Dengan perasaan penasaran, Irene ingin mengorek informasi lebih jauh. Tapi keburu jam istirahat Sasa sudah habis jadi dia terpaksa mencari sendiri. "Aku pergi dulu ya, waktu istirahatku sudah habis soalnya," ucap Sasa beranjak dari kursinya. "Oh iya, Mbak," ucap Irene. "Bye," kata Sasa.
Setelah melewati permintaan orang yang tawar, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Irene telah tiba. Waktunya untuk pulang. Dengan langkah sangat lelah ia terpaksa pulang bersama asisten L. Sambil menunggu orang sudah pada pulang, Irene mengecek email yang dikirim oleh asisten L lewat HP-nya. Tak lupa juga ia memerintahkan asisten L mencari siapa OG yang dapat tidak kekerasan dan tidak dapat keadilan. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya pekerjaannya sudah selesai dengan bersamaan asisten L pulang. "Maaf menunggu lama Miss," ucap asisten L. "Ya tak apa, langsung pulang saja," ucap Irene. Mereka berdua segera memasuki mobil dan bergegas pulang ke mansion. Sampai di mansion, Irene langsung membersihkan diri kemudian tidur karena badannya merasa capek sekali. Bab 17. Pagi hari sudah menunjukkan waktu setengah 7 pagi. Tapi Irene masih terlelap, badannya masih terasa penggal akibat kerja semalam. Tok tok. Pintu diketuk dari luar. "Nona, sarapannya sudah siap," ucap pelayan. Tok tok. Pintu kembali diketuk. "Nona, ini sudah siang, apa Nona tidak bekerja?" ucap pelayan. Tak ada jawaban. Pelayan yang khawatir langsung memanggil asisten L. Asisten L pun langsung menuju kamar Irene. Tok tok. "Nona, kau tidak apa-apa?" ucap asisten L. Karena tak mendapati jawaban, akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar Irene yang tidak dikunci. Saat sudah masuk ke dalam, asisten L dibuat heran melihat Irene masih tidur. "Nona," panggil asisten L menggoyangkan badan Irene. "Nona? Nona, apa baik-baik saja?" panggil asisten L lagi. Tidak ada jawaban dari Irene yang masih tidur dengan pulasnya. Sedangkan asisten L khawatir karena tidak dapat jawaban. Akhirnya asisten L mendekatkan jarinya di bawah hidung. Ia bernapas lega saat Irene masih bernapas. Asisten L mencoba membangunkan Irene lagi. "Nona, bangun. Anda sudah telat," ucap asisten L. Irene yang dalam mimpinya itu pun sesaat langsung tersadar saat mendengar kata telat. Tanpa menghiraukan asisten L, ia pun langsung berlari menuju kamar mandi, sedangkan asisten L hanya ternganga melihatnya. Asisten L pun turun ke bawah menunggu Irene. Selang 5 menit Irene turun. Asisten L yang melihatnya tak kaget, pasti nonanya tidak mandi batinnya. "Toh orang jarang mandi, itu tandanya orang cantik." "Haha, bisa aja tuh Irene." "Pagi Miss," sapa asisten L. "Pagi. Aku berangkat dulu. Aku sudah telat," ucap Irene buru-buru pergi. "Anda tidak sarapan Miss?" tanya asisten L. "Tidak, terima kasih, bye." Irene berlari keluar. Saat berada di depan pintu, Irene berpikir kalau menunggu bus, pasti akan telat, apalagi bersama asisten Selena pasti sangat telat. Lalu tak sengaja matanya menangkap sebuah motor matic. Ia pun mencari pemilik motor dan meminjamnya. "Mang Udin, aku pinjam motornya ya," ucap Irene. "Iya non, hati-hati di jalan," ucap Mang Udin. Irene pun bergegas ke kantor melajukan motornya dengan kencang, seperti pembalap Valentino Rossi. Beruntung ia belum telat, masih ada waktu 5 menit, karena ia masuk sendiri jadi ia dapat tugas di lantai 15, tak ada teman yang membantunya. Sedangkan di mansion, asisten L masih sarapan. Awalnya ia ingin mengantarkan Irene tapi diurungkan, karena Irene sudah berangkat menggunakan motor. "Masak gue harus bersihin lantai 5 sendiri sih," gumam Irene pelan. Sampai di lantai 5, Irene menghembuskan nafas lega karena lantai 5 tak begitu luas. Sangguplah jika dia membersihkan sendiri. Ia memulai pekerjaannya hingga memakan beberapa waktu, akhirnya selesai juga. Namun ia mengerutkan keningnya, kenapa tak ada orang yang memerintah. Ia biasanya akan ada yang memerintahnya. Ditatapnya meja karyawan masing-masing. Semua tertata rapi, ruangan bersih,
harum dan mata Irene menatap intens pada cangkir kopi yang sudah berada di atas meja mereka masing-masing. Sejak kapan mereka membuatnya? Memang di setiap lantai pasti ada pantrinya, tapi yang namanya orang pasti ada aja yang memerintah untuk membuatkan kopi 1-2 orang. Tapi di lantai ini berbeda, semua membuat kopi sendiri. Saat asik dengan lamunannya, Irene kembali tersadar saat ada orang menepuk pundaknya. "Hei, jangan bengong," ucap orang itu. Maaf mbak, ada apa ya mbak?" ucap Irene. "Hehe, boleh minta tolong nggak?" tanya orang itu dengan senyum ramah. "Boleh mbak, minta tolong apa ya mbak?" tanya Irene. "Nanti sebelum istirahat tolong ambilkan nasi kotak 32 bungkus ya," kata orang itu senyum. "Emangnya buat apa mbak nasi sebanyak itu?" tanya Irene heran. "Buat makan siang lah, untuk semua di lantai 5. Hehe, ucap orang itu terkekeh geli. "Emang gak makan di kantin ya mbak? Apa makanan di kantin enggak enak?" tanya Irene. "Hahaha, kamu lucu banget sih, makanan di kantin enak kok, itu memang jadi rutinitas di lantai 5 setiap mau gajian, pasti makan rame-rame makanannya pesan dari luar, ya sebagai tanda keras kita selama ini, mau makan di kafe pasti ada yang enggak datang deh makan di sini," jelas orang itu. "Oh, ya udah mbak aku berangkat sekarang ya," ucap Irene. "Oh iya, alamat di mana mbak?" Kimbo Irene. "Di Cafe My Life, tahu kan yang nggak jauh dari sini," ucap orang itu. "Oh iya tahu mbak, ya udah kalau gitu saya berangkat dulu ya mbak," ucap Irene hendak melangkahkan kaki tapi tangannya dicekal. Belum, masih ada lagi," seraya melepaskan tangannya. "Ada lagi," ucap Irene. "Iya? Kamu kan mau turun, tolong ya sekalian kasih barang ini ke bagian resepsionis, kasih ke Sasa, tahu kan Sasa yang baik orangnya, kalau ditanya dari siapa, bilang saja dari Mbak Nindi oke," ucap orang itu sambil menyodorkan sebuah barang. "Oh iya tahu mbak, ada lagi mbak?" tanya Irene. "Enggak ada, udah itu aja," ucap Nindi tersenyum. "Oke mbak, saya pergi dulu," ucap Irene lalu pergi ke kafe. "Terima kasih ya, hati-hati di jalan," ucap Nindi. Irene pun belok ke resepsionis untuk mengantarkan barang, tapi di sana bukan cuma ada Sasa tapi juga ada Dewi. Tak mau berdebat Irene lirikan sinis dari Dewi. "Hai kak, mau ngapain?" sapa Sasa. "Hai, ini, mau nganterin barang dari Mbak Nindi katanya. Ya udah dulu ya, aku buru-buru." "Baik," ucap Irene menyodorkan barang lalu segera pergi. "Oh oke, makasih ya," ucap Sasa. 1 jam Irene pergi, kini Irene sudah kembali sambil membawa pesanan mereka. Ia lalu melangkahkan kaki menuju lantai 5. Untung ada karyawan kafe yang membantunya kalau tidak bisa balik 2 kali dia. "Mbak Nindi, ini pesanannya," ucap Irene saat sudah di depan meja Nindi. "Oh makasih ya, ini buat kamu, dan ini buat kamu," ucap Nindi sambil menyodorkan makanan untuk Irene dan karyawan kafe. "Oh makasih ya mbak, saya pamit dulu," ucap karyawan kafe lalu pergi. Mbak ini, saya gak usah, buat Mbak Nindi aja," ucap Irene mengembalikan makanan. Enggak, ini buat kamu aja, ini sebagai tanda terima kasih kita," ucap Nindi. "Tapi mbak," ucap Irene. "Udah ambil aja, udah waktunya istirahat, yuk kita makan sama-sama," ajak Nindi. "Tapi saya gak enak, masak makan oge makan sama karyawan," ucap Irene tak enak. "Siapa bilang? Kita di sini semua sama kok, sama-sama makan nasi, yang beda cuma hati kita," ucap salah satu karyawan. "Udah ayo kelamaan," ucap Nindi menggeret Irene untuk bergabung makan semua karyawan.
Semua karyawan dengan senang hati menyambut Irene. Mereka makan dihiasi canda tawa, tak ada perbedaan di antara mereka. Waktu istirahat telah selesai, mereka kini bersiap bekerja kembali. Semangat mereka kembali full karena 1 jam lagi waktunya pulang. Karena hari Sabtu masuk hanya setengah hari, Minggu libur, Senin sampai Jumat full sampai jam 5 sore. Akhirnya sudah pulang, aku mau tidur aja sampai rumah, gumam Irene pelan. Ia bernafas lega karena sudah berada perjalanan pulang. Tak lama kemudian Irene sampai rumah, langsung saja ia mandi lalu tidur karena badannya masih lumayan capek. Bab 18. Akhir pekan sudah terlewati, kini hari saatnya semua orang melanjutkan aktivitas masing-masing. Begitupun juga Irene, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Membuka identitas tentunya, masa buka kado kan enggak ulang tahun, hehe, bercanda autor. Pagi asisten L, sapa Irene saat melihat asisten L sudah berada di meja makan. Pagi Nona, sapa asisten L balik. Ayo kita mulai makan, ucap Irene. Baik Nona, kata asisten L. Tanpa basa-basi mereka melahap semua makanan yang ada di atas meja, menghabiskan tanpa sisa. Tenang, enggak banyak kok, cukup untuk 2 porsi saja, sedangkan untuk pelayan terserah mereka mau masak apa. Selesai sarapan pagi, Irene beranjak dari duduknya lalu pergi keluar yang diikuti asisten L. Tiba di depan pintu mobil, asisten L membukakan pintu untuk Irene. Irene sudah masuk ke dalam, asisten L menutup pintu mobilnya lalu mengitari mobil untuk masuk ke kursi mengemudi. Asisten L langsung mengemudikan mobilnya menuju kantor. Sampai di kantor, Irene turun dari mobilnya. Karyawan yang melihatnya berhenti dari aktivitasnya, karena penasaran dengan sosok orang yang turun dari mobil mewah limited edition, hanya beberapa orang yang punya. Bagaimana tidak, penampilan Irene cukup membuat orang terpukau. Baju yang melekat di badan terlihat sangat indah. Sepatu menunjang penampilannya, ada lagi yang menarik, ia memakai topeng, hanya mata coklatnya dan bibirnya yang berwarna pink alami. Siapa itunya? Pasti orang penting nih. Kok turun dari mobil asisten L ya? Apa mungkin saudaranya CEO? Bisik-bisik karyawan terdengar di telinga Irene, tapi dia hanya cuek saja, tak mempedulikan gosip mereka. Ia terus saja melangkah masuk menuju lift khusus CEO, diikuti asisten L yang masih setia dengannya. Sampai di ruangannya, asisten L menaruh tasnya, lalu berdiri memandangi padatnya ibu kota dari kaca jendela. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku, wajah terlihat datar tapi tak mengurangi kecantikannya. Miss Lair, panggil asisten L yang ternyata masih mengikuti Irene. Deheman Irene. Sudah waktunya jam kerja, apa sekarang waktunya mengumpulkan semua karyawan Miss? Tanya asisten L. Tunggu 10 menit lagi, ucap Irene dingin. Setiap kali mau ngasih pelajaran pada orang pasti selalu bersikap dingin, batin asisten L yang merasakan aura dingin dari Irene. Baik Miss, saya permisi dulu, nanti saya kembali lagi, ucap asisten L. Tanpa menunggu jawaban, asisten L keluar dari ruangan Irene. Karena saat Irene mode dingin, maka dia hanya mengatakan 1-2 kata saja. Jika ia mengatakan sebuah kalimat yang panjang, maka ia pasti sedang marah. 10 menit berlalu, asisten L kembali ke ruangan Irene, memberitahukan bahwa semua karyawan sudah berkumpul semua tanpa terkecuali. Tok tok tok. Masuk, ucap Irene. Semuanya sudah berkumpul di aula Miss tanpa terkecuali. Tanpa menjawab ucapan asisten L, Irene keluar ruangan terlebih dahulu. Asisten L hanya menghela nafas berat lalu mengikuti langkah Irene. Sampai di aula. Selamat pagi semua, ucap asisten L dengan lantang. Pagi asisten L, ucap mereka serentak.
Hari ini ada pengumuman penting untuk kalian. Saya di sini menyampaikan sesuatu, bahwa orang yang ada di samping saya adalah CEO kita yang sebenarnya, tegas asisten L. Maksudnya apa asisten L? Bukannya CEO kita sudah pernah datang kemari yang berpenampilan seperti badut, ucap Dito mengejek. Terserah Anda Pak Dito, sebelum saya mengenalkan pada kalian, untuk orang yangnya saya panggil silahkan maju ke depan, Pak Dito, Bapak Hendra dari HRD, Bapak Ikhwan dari HRD, Bapak Mansur dari Departemen Keuangan, Ibu Francisca dari Pemantauan Proyek, dan terakhir Nona Dewi dari Resepsionis. Silahkan maju ke depan, ucap asisten L. Nama yang disebut sudah berkumpul di depan mereka bingung. Untuk apa mereka berkumpul di depan? Asisten L, kenapa kami disuruh maju ke depan? Apa kami dapat bonus karena sudah memenangkan proyek besar? Tanya Pak Dito dengan sumringah. Nanti Bapak tahu sendiri, ucap asisten L. Baik, perkenalkan orang di samping saya adalah CEO kita Misler atau Nona Irene ABIK Asasedro, pemilik perusahaan ini. Untuk orang yang bersama saya waktu pertama kali itu adalah memang Nona Irene atau biasa dipanggil Misler. Misler memang sengaja berpenampilan seperti itu, karena untuk menguji seseorang, jelas asisten L melirik orang yang ada di depan. Semua terkejut atas apa yang diucapkan asisten L, tidak menyangka bahwa orang yang dianggap OB adalah seorang CEO. Di satu sisi Pak Dito sudah berkeringat dingin, sudah menebak apa yang akan terjadi padanya, tapi dia tidak takut karena merasa punya bukti yang bisa mengancam CEO-nya, sedangkan 5 orang lainnya bersikap seperti biasa saja, karena mereka yakin jika CEO tidak tahu kelakuan mereka. Karena CEO masuk hanya 1 kali jadi mereka pikir CEO-nya tak tahu apa-apa. Lain halnya dengan mereka, Irene malah senang, sudut bibirnya menyunggingkan senyum menyeringai. Tanpa menunggu lama lagi kita sambut CEO kita Misler, ucap asisten L. Prok prok prok, suara tepuk tangan menyambut Irene. Irene mengangkat tangannya ke udara isyarat agar mereka berhenti. Mereka pun berhenti bertepuk tangan. Terima kasih atas tepuk tangan kalian, terima kasih atas kerjasama kalian dan terima kasih atas kerja keras kalian, ucap Irene. Saya hanya menyampaikan beberapa hal untuk kalian. Yang pertama, saya benci orang sombong. Kedua, saya tak suka melihat orang merendahkan orang lain. Ketiga, saya tak akan memanfaatkan kebohongan. Keempat, saya paling benci pengkhianat, ucap Irene. Hanya itu saja saya sampaikan, terima kasih, ucap Irene mengakhiri kalimatnya. Apa ada yang mau ditanyakan? Ucap asisten L. Asisten L, bolehkah saya bertanya? Tanya salah satu karyawan dengan ragu-ragu. Ya silahkan, ucap asisten L. Apa? Apa boleh kita semua melihat wajah asli Misler? Karena dari Misler memakai topeng, ucap karyawan itu dengan khawatir. Baiklah, bagaimana Nona, apakah Anda bersedia? Tanya asisten L pada Irene. Irene diam beberapa saat, semua orang menunggu seperti apa wajah CEO yang aslinya. Terjadi keheningan sementara waktu, tak lama Irene pun mengangguk. Tangannya melepas topengnya dengan pelan, semua orang makin penasaran. Sedikit demi sedikit wajah Irene mulai terlihat, hidung yang mancung lalu bulu mata yang lentik lalu